cepat. Roh Tuhan yang berdaulat di gua ada padaku, karena Yehova telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang lembut hati. Ia telah mengutus aku untuk membalut orang yang patah hati, untuk mengumumkan kebebasan kepada mereka yang ditawan dan... Tak kusangka setelah sekian tahun, Akhirnya kita sukses. toko anggur kita sendiri. Aku punya sesuatu. Dari Lebanon. Apa ini? Itu yang paling bagus. Wah, mantap nih. Naik dikit. Nah, yang itu turun dikit. Ada apa? Beritahu dia. Bukan, Gideon. Yang itu, kurang naik. Terbalik. Nah, ya, begitu. pas. Ya, begitu. Bagus. Nah, ini bagus tidak? Dan ini Kemarin juga. kamu baru beli baru. Sepertinya bagi kebanyakan orang, kehidupan di Yerusalem berlangsung seperti biasa. Semuanya mengerjakan kegiatan sehari-hari. Pria mencari nafkah, wanita mengurus rumah dan keluarga, anak-anak belajar dan bermain. Tapi lebih dari 30 tahun sebelumnya, Yesus menubuatkan peristiwa yang akan menandai perubahan besar dalam masyarakat. Bagi kami para pengikut Yesus, tanda-tanda perubahan itu sangat jelas. Kamu belum bayar pajak. Ini gantinya. Ini milikku. Kamu tidak berhak. Yerusalem, kota kudus. Jalan ini untuk putra-putra Abraham. Kami sama sekali tidak sadar bahwa berbagai peristiwa seputar penggenapan nubuat itu akan sangat menguji mutu iman kami. Ini kota Daud, kota Abraham. Pulang sana. Najis kalian. Najis. Saat itu, kami tidak tahu betapa sulitnya nanti untuk tetap mempercayai sepenuhnya nubuat itu. Ketahuilah bahwa penghancuran atasnya sudah dekat. Zif, kata Yesus, apa yang harus kita lakukan nanti? Orang-orang yang berada di dalam kota harus mengusir. Hanya iman yang kuat yang bisa membimbing kita melewati masa yang penuh ketidakpastian nanti. Semuanya begitu mendadak. Pemberontakan besar Yahudi terhadap pemerintahan Romawi yang telah menindas selama puluhan tahun. Serangan balik Romawi yang cepat dan ganas. Tidak ada waktu untuk berpikir. Tidak ada waktu untuk bertindak. Bagaimana menurut pengamatan saudara-saudara? Sudahkah kita pikirkan? Segera setelah penggenapan nubuat Yesus dikenali dengan pasti, ujian iman kami yang pertama pun tiba. Perkara menjijikan yang menyebabkan kehancuran berdiri di suatu tempat yang kudus. Itulah rapat penatua yang takkan pernah aku lupa. Lari ke pegunungan. Semua saudara hadir di rapat itu. Ethan ada juga. Iya, Bagaimana caranya kita keluar? kita harus siap-siap. Ya sudah, kamu duluan.
Kenapa jadi begini ya? Rasanya semua sudah beres. Tak tahulah, Shebuel. Kita sudah kerja keras selama ini. Bagaimana kalau mereka salah? Jangan pikir begitu, Naham. Aku juga tidak. Masa kita pergi begitu saja, tinggalkan semua ini? Memang tidak mudah. Tapi ini sudah benar. Hei, ingat tidak waktu kita masih anak-anak, kita mau jadi orang Nazir? Ya, aku ingat. Kamu gunting rambutku pendek sekali, supaya kamu lebih kuat daripada aku. Aku memang lebih kuat. Aku tahu kita harus pergi. Tapi bagaimana? Kotanya kan dikepung. Yehua akan membuka jalan. Entah bagaimana. Tapi aku takut. Kita tidak tahu kehidupan di luar sana. Kita tidak pernah keluar Yerusalem. Adikku tinggal di sini. Dan bisnismu. Bagaimana aku cari makan untuk kalian berdua? Hei, kita harus yakin bahwa Yehua lebih tahu daripada kita. Ayo, siap-siap. Kenapa? Beri aku satu alasan mengapa mereka berbuat itu. Secara strategi itu tidak masuk akal, tapi mereka pergi. Pak, laporan dari tempat-tempat lain di Yerusalem juga sama. Legiun ke-12 berbaris menuju laut. Allah membutakan mereka. Memang gila. Allah membuat mereka gila. Ini pembebasan. Allah telah membebaskan Bait Kudus dari tangan musuh. Mereka harus rasakan murka Allah. Kejar mereka, kalahkan mereka. Seperti Allah membinasakan orang-orang Mesir di Laut Merah. Kejar dan bunuh Sudahlah, mereka sudah pergi. Kita mesti Tidak, hukum mereka. Mereka tidak boleh lagi ganggu umat Allah. Ayo! Tunggu sebentar.
Gideon, sediakan anggur-anggur yang murah hari ini. Akan ada banyak perayaan. Naham, apa yang kau lakukan? Kenapa belum siap? Iya, sebentar lagi. Nanti kami menyusul. Kita ketemu di jalan. Ini kesempatan kita lari. Setuju. Ini penggenapan tanda itu. Tapi rasanya begitu cepat. Aku perlu mengatur bisnis sebelum kita pergi. Kamu mestinya bantu aku. Naham, dengar ya. Ini soal kehancuran Yerusalem. Hei, asal kamu tahu, aku juga lagi siap-siap. Tenanglah. Gideon, kami akan pergi paling lama 1 atau 2 minggu. Cepatlah. Pastikan kamu antar anggur ke semua pelanggan. Sudah siap? Kamu harus ke rumah bapaknya Sebuel. Dia malah buka toko. Lalu ke rumah pamannya. Apa lagi dia? Kamu berdua ke selatan, kalian ikut saya. Kita ke gerbang, terus ke utara. Bertemu dengan kelompok utama di sebelah barat. Ayo. Kakek. Hei, Cuma ini bawaannya? tidak butuh banyak. Ini yang paling penting. Apa yang lain ikut kita? Ya, sekarang kita berempat dulu. Yang lain menyusul. Ayo berangkat. Semua. Ke gerbang. Kosongkan gerbang. Beria! Beria! Rahel? Halo, Zif. Paman Beria, Paman ikut juga. Beria, syukur kita ketemu. Rahel, sudah dengar beritanya? Ya, katanya pasukan Roma sudah pergi. Kami akan kejar mereka. Mereka harus dihukum karena menyerang kota kudus Allah. Sana pergi. Beria, kami mau beritahu sesuatu. Kami mau pergi. Pergi? Kenapa? Kemana? Kamu tahu kepercayaan kami. Yesus bilang bahwa sewaktu Yerusalem dikepung, itu tanda kesengsaraan besar akan segera datang. Tentara Romawi sudah lari. Ini hari kemenangan. Hari pembebasan. Beria, bukan Yerusalem yang Yehua bebaskan hari ini, tapi umatnya. Umatnya. Orang Kristen. Terus aku bagaimana, Rahel? Adikmu sendiri. Aku taat beribadat di bait. Aku menjalankan sabat. Apa aku bukan apa-apa di mata Beria, Allah? sudahlah. Kamu mau membuat kakakku mati? Beria, ikutlah dengan kami. Kamu akan selamat. Lalu kalian mau kemana? Kami akan ke Pela, pegunungan sebelah utara. Kamu gila ya? Itu kota orang kafir. Selain itu, perjalanannya terlalu berbahaya. Kamu aman di sini. Ayolah ikut kami. Siapa yang kamu kenal di Pela? Ada teman-teman Sebentar di sana. lagi musim dingin. Tidak gampang. Yehua akan menolong. Semuanya ada di sini. Jangan bodoh. Beria, ayo. Siapa lagi keluargaku? Jangan pergi. Ini. Simpanlah. Ini cincin ayah. Iya. Nanti aku ambil. Waktu aku pulang. Tunggu aku di sini.
Ayo, kita harus berangkat. Naham, ada yang ketinggalan. Sudah, biar saja. Tunggu, aku yang balik. Jangan. Kalau kelamaan, kita bakal terperangkap. Naham, bagaimana kalau itu tidak langsung tergenap? Maksudmu, Yesus salah? Barang kita nanti hilang. Abital, rumah sudah terkunci. Kuncinya aku bawa. Coba lihat. Lihat dulu biar aku bisa tidur. Nih, puas. Kok kamu percayakan semua sama Gideon? Dia kan bukan saudara seiman. Habis siapa lagi? Semua saudara sudah pergi. Pokoknya aku tidak percaya dia. Ia sudah lama kerja sama kita dan tahu bisnis kita. Mau kemana kalian? Aku Naham, pedagang anggur. Aku dan istri mau mengunjungi teman di utara. Kamu mau kasih makan keluarganya juga? Apa ini? Biasa wanita, semua mau dibawa. Bohong, kamu berpihak ke Roma ya? Mereka pergi dan kamu mau ikut. Tidak benar itu. Pengkhianat. Aku orang yang takut akan Allah. Tolonglah, biarkan kami lewat. Kita sedang butuh banyak pria. Kamu malah pergi. Tunggu, jangan-jangan dia orang Kristen. Orang murtad. Dia tidak mau membela bangsa. Biar saya bereskan dia. Tolonglah, biarkan kami lewat. Ini, aku beri ini. Sedikit anggur merah yang terbaik di Yerusalem. Penyuapan, menjijikkan. Pak! Biarkan lewat. Orang Kristen tidak berguna bagi kita. Terima kasih. Terima kasih. Allah memberkati. Ambil keledainya. Apa? Jangan! Jangan, Pak! Tinggalkan semuanya. Kalau kamu berani kembali, juru selamatmu pun tidak bakal bisa menolongmu. Saya jamin itu. Usir mereka. Tidak sangka jadi begini. Lihat keadaan kita. Kita di padang belantara. Gampang diserang. Yehua tidak pernah meninggalkan kita. Ia membawa kita dari Yerusalem. Ia akan melindungi kita. Imanmu besar sekali. Kamu juga beriman. Buktinya kamu tinggalkan segalanya. Kupikir Yerusalem tidak akan binasa sekarang. Tapi keputusanmu tepat. Tindakanmu benar. Kenapa Naham dan Abital tidak muncul-muncul? Mereka pasti sudah berangkat. Kalau sampai pagi mereka belum juga datang, kita balik untuk mencari mereka. Kenapa mereka lama sekali? Mereka kan punya keledai untuk mengangkut barang. Sepertinya itu kurang bijaksana. Orang yang ada di suatu rumah hendaknya tidak turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ethan, kamu tampak letih. Istirahatlah, biar aku yang jaga. Baiklah.
Ada apa? Sebal. Ethan, Ethan bangun. Ada yang datang. Aku kedinginan. Kita sudah jauh, sebentar lagi sampai. Sebentar. Shebuel? Shebuel ya? Naham? Naham, akhirnya datang juga kamu. Kenapa lama? Di gerbang. Kami dicegat dengan pedang. Kami tidak bisa apa-apa. Semua barang kami diambil. Aduh, Abital, mengerikan sekali. Kasihan kamu. Seram Ayo. Sampai begitu ya? Habis kami tidak diberi cukup waktu. Beginilah akibatnya. Naham, saya ikut prihatin. Tapi kita semua meninggalkan segala sesuatu. Kata Yesus, kita harus lari dari kota dan itulah yang telah kita lakukan. Iya, tapi menurutku kita seharusnya tunggu sampai situasi agak tenang. Oh ya, sudah malam. Besok harus jalan lagi. Ayo, tidur. Kami tidak punya air, kami tidak punya makanan. Semuanya sudah diambil. Kamu pasti kelelahan. Shebuel, rasanya ada yang salah dengan keputusan kita. Maksudnya? Coba pikir, Yerusalem akan jatuh oleh pedang setelah kita pergi, betul? Betul. Dan kata Yesus itu akan seperti waktu Lot tinggalkan Sodom. Api turun dari langit langsung hari itu juga, betul? Ya. Terus maksudmu apa? Tentara Roma meninggalkan Yerusalem. Kalau mereka mundur, mereka tidak bisa membinasakan kota kan? Kecuali itu cuma taktik. Mereka mau menarik para pejuang Yahudi supaya keluar dari kota. Kalau tidak, apa alasannya? Mereka pasti mau menjebak, siap menyerang. Mungkin makanya Yesus menyuruh kita untuk segera pergi. Ethan, bagaimana menurutmu? Menurutku kita sudah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Itu kan yang terpenting, Naham. Aku kasihan sama Naham. Tapi kala itu ada banyak hal yang tidak kami mengerti. Dan sewaktu ada kabar tentang kekalahan pasukan Roma di Bet Horon di tangan para pemberontak Yahudi, kami tambah bingung. Tapi keputusan kami sudah bulat. Kami memulai kehidupan yang baru di Pella. Selamat datang saudara-saudari dari Yerusalem. Bagaimana perjalanannya? Wah, jauh berat, tapi kami senang sudah sampai. Pasti kalian lelah. Keras sekali. Memang, kehidupan lebih sederhana dan lebih berat daripada di Yerusalem. Bagus. Kami harus membuat beberapa penyesuaian. Sepertinya tidak sulit. Ini kan kebunmu. Urus saja sendiri. Penyesuaian yang akan menguji iman kami.
Cuma ini. Memang segitu, Naham. Seharian panas-panasan, cuma dapat segini, buat burung saja tidak cukup. Aku sudah berupaya. Abital, tunggu. Abital. Aku paham. Maaf ya. Anak ini punya bakat musik. Di sini ada tidak yang bisa mengajar kamu? Tidak ada. Dosa kalau bakat disia-siakan. Memang, guru-guru terbaik hanya ada di Yerusalem. Nih, ini baju terbagusmu, Naham. Tidak ada uang untuk beli yang baru, kecuali besok kamu tidak usah makan. Ya, bagaimana lagi? Makanan habis, uang habis. Aku muak dengan tempat ini. Aku tidak tahan lagi, Naham. Aku tahu. Aku tahu. Aku tidak betah sama orang non-Yahudi. Bahkan yang seiman, aku tidak percaya mereka. Iya, aku mengerti. Aku capek tidak tinggal di rumah kita sendiri. Seandainya aku bisa cari cukup banyak uang di tempat jelek ini, atau pulang ke bisnisku di Yerusalem. Si Gideon pasti sudah mencuri barang-barang kita. Ia pikir kita tidak pernah akan pulang. Semuanya sudah datang. Ya. Kita bisa mulai. Perhatian, ada saudara dari utara menyumbangkan persediaan gandum untuk sidang kita. Kami telah membaginya sesuai kebutuhan tiap keluarga. Sekali lagi, Yehua memenuhi kebutuhan kita. Terima kasih, Ethan. Tapi, ini sebentar saja habis. Setelah itu bagaimana? Di mana imanmu, Naham? Yehua telah mengurus kita hingga sekarang. Ia akan terus begitu. Aku dengar ada banyak makanan di Yerusalem. Rupanya hatimu masih di sana, saudaraku. Yerusalem kan rumahku. Aku lahir di sana. Suatu hari, aku pasti kembali. Aku juga berat meninggalkan Yerusalem. Tapi rumah kita di sini sekarang. Kita tidak akan pernah kembali ke Yerusalem.
Pikir Naham, mengapa Yesus memerintahkan kita lari dari kota? Karena katanya itu akan dihancurkan. Naham, kini ada 60.000 tentara Roma sedang menyerang kota-kota di Galilea. Apa menurutmu Yerusalem akan dikecualikan? Mungkin tidak. Tapi mungkin iya. Kita di sini sudah 1 tahun. Aku tidak mau terus-terusan di sini kalau ternyata tidak terjadi apa-apa di Kapan Yerusalem. atau bagaimana kehancuran itu terjadi tidak penting. Yang penting menaati perintah Yesus. Kamu enak, Ethan. Kamu tidak punya tanggungan. Bagaimana dengan kami yang punya istri, anak-anak, dan usaha di Yerusalem? Kita semua berkorban. Pikirkan Abraham dan Sarah. Mereka meninggalkan kota yang makmur untuk hidup di tenda. Mereka tidak pernah kembali ke sana. Yehua memberkati mereka. Ia memberkati kita juga. Kamu bilang ini berkat? Ya, kamu tidak melihat berkat-berkat di depanmu, karena kamu terus melihat masa lalu. Segala yang Yesus katakan tentang Yerusalem akan menjadi kenyataan pada waktu yang Allah tentukan. Tapi sekarang ini, fokuslah pada tugas yang Ia berikan. Tugas apa? Orang bilang kita bodoh karena memberitakan kehancuran yang belum juga datang, karena lari dari rumah kita. Orang juga bilang Yesus bodoh. Tapi ingat, tidak seorang pun yang telah meninggalkan apapun demi kerajaan yang tidak akan memperoleh 100 kali lipat sekarang dan kehidupan abadi. Kapan semua ini akan berakhir? Ini memang masa sulit. Jadi sekarang, keputusanmu harus berdasarkan apa? Naham, semoga imanlah yang memotivasi segala tindakanmu. Mungkin aku perlu lebih banyak iman. Naham masih saja bergelut dengan keraguannya tentang meninggalkan Yerusalem. Ethan terlalu dini menyuruh kita tinggalkan Yerusalem. Gideon enak-enak dapat uang. Kita capek Naham, waktu pun berlalu, tapi masih ada pertanyaan yang membuat Naham penasaran. Lantas kenapa pembinasan itu belum juga datang? Naham, itu saja pertanyaanmu. Dia terus memberi Aku tidak tahu jawabannya. Saya agar mau pulang. Yang aku tahu, kalau kita tetap fokus pada hal-hal yang lebih penting dan menanti Yehua dengan sabar, jelaslah kita harus tetap puas dengan keadaan kita sekarang. Naham membayangkan bahwa kehidupan di Yerusalem sama seperti biasanya, tapi kenyataannya sungguh berbeda. Tidak lama setelah kami pergi, orang Zealot menimbulkan perang sipil yang kejam dan brutal di kota itu. Alah, ternyata Jenderal Roma yang lebih hebat daripada aku. Musuh kita saling membantai sendiri. Sementara itu, situasi politik di Roma merosot menjadi anarki
ketika sebuah pemberontakan dan hukuman mati yang dijatuhkan Senat mendorong Kaisar Nero bunuh diri. Akibat kekacauan itu, berjalan dengan iman semakin penting. Dan semakin sulit. Shebuel. Hai. Hei, Hei. Shebuel, aku sudah buat keputusan. oh ya, keputusan apa? Pulang ke Yerusalem. Naham, kita kan sudah bahas ini. Sudah 1,5 tahun Roma kacau. Sejak Nero bunuh diri. Apa hubungannya dengan kita? Pasukan Roma tidak pernah kembali. Mengerti tidak? Yehua membebaskan kota kudus itu lagi. Inilah saatnya, Shebuel. Saat untuk apa? Ya, untuk pulang. Maksud kamu apa? Sudah 4 tahun kita banting tulang di sini. Untuk apa? Ya untuk hidup. Hidup itu seharusnya di Yerusalem. Aku cuma ingin mengurus keluargaku dan di sini itu tidak bisa. Di sini cukup. Kita bisa lebih daripada cukup. Kita tidak perlu lagi tinggal di tempat kumuh ini, Shebuel. Tapi kita harus cepat. Aku dan Rahel sudah membahas hal ini panjang lebar. Jawabannya tidak. Minggir, jangan injak anggurku. Itu kata-kata Ethan. Jangan ikut-ikutan dia. Terus, kata-kata Yesus? Kita sudah ikuti kata-kata Yesus. Kita sudah keluar. Tapi dia tidak bilang tidak boleh pulang. Selain itu, bagaimana Yerusalem? Aman. Sekarang. Masa Yehua tidak akan menyelamatkan Yerusalem, Shebuel? Di situ ada bait dan umatnya. Niniwe saja tidak jadi dibinasakan. Padahal itu kota kafir. Orang Niniwe bertobat. Dan kamu tahu, orang Yahudi bukan umat Allah lagi. Jelas bahwa Yehua melindungi Yerusalem. Tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Pertama, waktu Sestius Gallus undur. Dan sekarang, politik di Roma sedang kacau. Mereka sudah lupa dengan Yerusalem. Kenapa kamu bilang itu bukti perlindungan Yehua? Padahal Yesus bilang Yerusalem akan dibinasakan. Shebuel, anggaplah Yehua masih berniat membinasakan Yerusalem. Kita pikir itu langsung terjadi setelah kita pergi. Tapi ternyata tidak, kan? Memang tidak. Kita salah pikir. Kalau begitu kapan? Naham, kamu tahu mustahil mengetahui hari atau jamnya. Dengarkan dulu. Sini, Shebuel. Yehua menubuatkan pembinasan Yerusalem oleh orang Babylon, benar? Ya, Melalui nabi mana? beberapa. Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel. Benar? Ya, benar. Terus kenapa? Berapa tahun sebelumnya ia menubuatkan pembinasan itu? Aku tidak ingat. Beberapa ratus tahun. Apa maksudmu? Beberapa ratus tahun, Shebuel. Itu maksudku. Shebuel, Yehua sabar. Jika dahulu ia menunggu ratusan tahun, kenapa sekarang tidak begitu juga? Entahlah, Naham. Tapi kamu dengar berita tentang keadaan di Yerusalem. Faksi-faksi berebut kekuasaan, kekerasan, pertumpahan darah, anarki. Katanya, cerita selalu dibumbui dan dibesar-besarkan. Setiap kota punya masalah, termasuk Yerusalem. Iya, tapi... Ribuan keluarga masuk dan keluar Yerusalem 3 kali setahun. Mereka datang dan mereka pergi, semuanya aman. Mengapa kita tidak bisa hanya untuk mengecek? Naham, sahabatku,
Kami sudah lama mempertimbangkan dan mendoakan hal ini. Dan pilihannya hanya dua. Menaati perintah yang jelas dari Yesus atau tidak. Yesus suruh kita tinggalkan Yerusalem, tidak pernah menyiratkan kita harus kembali, bahkan 1 hari pun. Kita harus taat. Pokoknya kami tetap pergi. Ayolah. Rahel, pikirkan Beria. Ayo ikut. Kamu bisa menemukan dia. Dan anakmu mau jadi apa di sini? Kita sudah bersahabat seumur hidup. Kita mengalami suka duka bersama, dan aku selalu jujur padamu. Menurutku, kamu keliru. Tahu dari mana kamu? Aku rela mati demi kamu. Tapi aku tidak mau mati konyol dengan balik ke Yerusalem. Mati konyol? Kamu sudah hidup konyol sejak datang ke sini. Naham, kamu begitu terpaku dengan masa lalu, sehingga tidak melihat berkat di depan mata. Kami berangkat sekarang. Sahabatku, aku mohon jangan pergi. Naham, buat apa kamu pulang? Buat hartaku. Dari paman. Coba lihat. Tolong buka. Kakakku sayang, maaf baru sekarang aku membalas surat-surat kakak. Situasi di Yerusalem sangat parah. Untung kamu tidak di sini, melihat apa jadinya kota kita yang indah ini. Yerusalem ibarat binatang rakus yang memakan dagingnya sendiri. Makan, minta makan, makan. Tiga faksi yang haus kekuasaan berebut kendali bagaikan anjing gila. Para imam dan umat dibantai di bait. Darah mereka membasahi mezbah. Terjadi kelaparan di kota. Semua cadangan makanan dimusnahkan gara-gara kecemburuan faksi-faksi politik. Puluhan ribu orang tewas. Berita-berita dari daerah pinggiran mengatakan bahwa dalam perjalanan balik ke Yerusalem, pasukan Roma membakar
menjarah kota-kota, serta membunuh penduduknya. Beberapa hari lagi mereka akan tiba. Keputusan kakak meninggalkan kota bijaksana. Dan lebih bijaksana lagi jika tidak segera kembali. Mungkin kakak dan Shebuel yang benar. Aku sayang kakak. Beria. Ketika mengenang kejadian-kejadian itu, aku bersuka cita sekaligus sedih. Sukacita karena kami membuat keputusan yang benar. Tapi sedih ketika memikirkan apa yang terjadi jika materi menjadi dasar untuk membuat keputusan. Sekarang, aku semakin yakin bahwa orang Kristen yang sejati harus mempunyai iman yang kuat. Iman untuk berjalan di jalan yang sempit dan sesak, meski kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Iman untuk membuat berbagai keputusan yang bertentangan dengan pandangan umum. Dan iman untuk berpaut pada keputusan-keputusan itu. Shebuel, kami siap. Di Pella, kami tidak memiliki barang-barang seperti yang kami miliki di Yerusalem dan hidup jauh lebih keras. Namun yang terpenting, aku dan keluargaku tetap loyal kepada Yehowa dan selamat dari kehancuran Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kami bertekad, apapun yang terjadi, untuk tetap berjalan dengan iman.